Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muksin Alatas, saya guru matematika SMA IT Gema Nurani Kota Bekasi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan terkait BIMTEK AKM yang sudah saya laksanakan. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu guru sekalian untuk ikut serta juga dalam BIMTEK yang sudah saya selesaikan ini. Dalam portal BIMTEK Guru Belajar dalam Seri AKM. Di akhir video ini, setelah saya menjelaskan tentang AKM, saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana cara mengikuti BIMTEK AKM ini. Sekarang selanjutnya, saya akan coba menjelaskan terkait asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu termasuk dalam asesmen nasional. Nah, sebelum ke AKM itu sendiri, saya akan mencoba menjelaskan tentang asesmen nasional. Asesmen nasional yaitu program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan dinilai dari hasil belajar murid, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Itu adalah asesmen nasional secara umum. Nah, sekarang siapa responden asesmen nasional? Responden asesmen nasional itu yaitu siswa SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, terus tes dan kuesioner siswa diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Jadi seperti kalau dulu itu UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Jadi AKM itu nantinya juga akan berbasis komputer juga. Responden selanjutnya yaitu semua guru menjadi responden. Waktu yang disediakan 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring. Dan selanjutnya responden selanjutnya yaitu semua kepala sekolah menjadi responden. Nah, terus pertanyaannya, mengapa asesmen nasional? Mengapa asesmen nasional dan bukan UNBK gitu? Jadi asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, pengembangan kompetensi. Terus, apa yang diukur dari asesmen kompetensi minimum ini? Nah, yang diukurnya itu adalah asesmen kompetensi minimum ada numerasi dan literasi membaca. Nah, dalam numerasi, kemampuan yang diukur adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, kalau dalam literasi membaca, yaitu kemampuan memahami, menggunakan mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan. Dan selanjutnya, yang diukur, yaitu di sini ada survei karakter. Survei karakter yang diukur adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Selanjutnya, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Selanjutnya bergotong royong, berkebinekaan global. Yaitu ini adalah semuanya itu adalah karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya apa yang diukur lagi? Nah, yang diukur lagi adalah survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar di sini adalah keamanan sekolah, kebinekaan sekolah, sosioekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru di sekolah tersebut. Nah, terus sekarang apa komponen AKM? Komponen AKM terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca ada kontennya itu teks informasi, teks sastra. Kalau dalam proses kognitifnya itu menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, evaluasi, dan refleksi. Kalau konteksnya itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Kalau dalam numerasi, yaitu kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data, aljabar,
Kalau dalam proses kognitif, pemahaman, aplikasi, penalaran, kalau konteksnya personal, sosial kultural, dan saintifik. Bentuk soal dari AKM itu sendiri yaitu objektif, yaitu pilihan ganda, hanya satu jawaban benar, dan ada juga pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada non-objektif esai. Jadi lebih menyeluruh ya. Kalau dalam UN kan kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada yang PG saja, semuanya 40 soal matematika misalkan PG. Kalau tahun sebelumnya itu ada isian singkatnya, meskipun hanya beberapa, hanya mungkin 3 sampai 5 soal. Nah, kalau dalam AKM ini bentuk soalnya bermacam-macam, ada pilihan ganda hanya jawaban benar, hanya satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya lebih dari satu, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada esai juga. Jadi lebih menyeluruh dalam bentuk soalnya. Terus dalam AKM ini siswa yang dipilih itu secara random dengan stratifikasi sosial ekonomi. Jadi di SMA itu, kalau di SMA itu sendiri, itu kelas 11. Materinya itu yang akan diujikan itu kelas 10. Terus berbasis komputer dan adaptif, serta mengerjakan literasi, membaca, numerasi, karakter, lingkungan belajar. Jadi nantinya itu akan ada 4 ya. Ada mengerjakan literasi, membaca, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar. Ada 5 berarti ya. Literasi, membaca, numerasi, karakter, lingkungan belajar. Terus pelaporannya, laporan pada level sekolah dan daerah sebagai alat refleksi diri sekolah dan Pemda, tidak untuk meranking sekolah. Jadi AKM ini adalah asesmen nasional ini bukan untuk meranking sekolah tertentu, tapi ini adalah untuk pelaporan. Jadi sekolah itu sudah sampai level mana pendidikannya, mutu kualitas pendidikannya. Terus alokasi waktunya itu adalah literasi dan numerasi ada 90 menit, survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Hasil AKM ini adalah untuk strategi menguasai konten. Jadi hasilnya itu nanti untuk perlu interval khusus, belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam wacana. Ini kalau di sini maksudnya di sini adalah hasil AKM-nya itu terbagi menjadi 4, yaitu ada perlu interval khusus, ada minimal, ada baik, dan ada mahir. Gitu. Jadi ada 4 hasil yang nantinya akan keluar. Apakah misalkan sekolah itu ada termasuk siswa tersebut termasuk perlu interval khusus, atau minimal, atau baik, atau mahir. Kalau mahir itu berarti dia mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi kualitas, cara penulisan suatu teks, serta bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, ini rancangan tindak lanjut asesmen nasional. Di sini ada Juli diseminasi hasil asesmen. Sebenarnya kalau informasi terbaru yaitu asesmen nasional ditunda sampai September atau Oktober. Jadi awalnya itu April mau diadakan, cuman karena sekarang masih dalam masa pandemi, jadi diundur sampai September atau Oktober kemungkinan besar. Jadi nanti di sini rancangan tindak lanjutnya juga kemungkinan besar akan mundur juga. Jadi ini adalah diseminasi hasil asesmen. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Terus nanti setelah itu pendampingan satuan pendidikan. Jadi setelah ada hasilnya itu didampingin satuan pendidikan tersebut. Terus nantinya ada penguatan satuan pendidikan untuk merancang program tindak lanjut dari hasil yang sudah yang hasil yang ada. Jadi nantinya setelah tindak lanjut ada monef program tindak lanjut, yaitu monitoring evaluasi program tindak lanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan secara singkat terkait asesmen nasional. Jadi asesmen nasional merupakan agenda yang penting ya untuk
melihat sejauh mana pendidikan di Indonesia. Jadi kan selama ini Indonesia melihat mutu pendidikannya itu, kualitas pendidikannya itu dilihat dari ujian nasional. Sekarang lebih ke asesmen nasional. Jadi nanti akan diubah menjadi ke asesmen nasional. Jadi asesmen nasional lebih menyeluruh, bukan hanya hasil kognitif saja. Kalau UN ujian nasional kan hanya mengukur bagaimana kognitif siswa, misalkan dalam matematikanya berapa, bahasa Indonesianya berapa, bahasa Inggrisnya berapa. Kalau jurusan IPA berarti fisika, kimia, biologinya berapa. Nah, kalau dalam asesmen nasional tidak, berarti menyeluruh. Ada survei karakter belajar, survei sekolah, ada literasinya, numerasinya, gitu. Dan itu akan lebih terlihat jelas gitu kualitas pendidikan Indonesia seperti apa. Nantinya juga akan ada tindak lanjutnya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi, dan tentunya untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian untuk penjelasan asesmen nasional. Selanjutnya saya akan mencoba mentutorialkan bagaimana cara masuk ke BIMTEK AKM itu sendiri. Nah, cara masuk ke BIMTEK AKM itu sendiri, itu saya akan coba searching dulu. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus coba nantinya di sini klik di search-nya gtk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini ada SIM PKB, ada guru belajar, ada PPG prajabatan dalam jabatan, ada guru berbagi, ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada diklat GPK, organisasi penggerak, ada upskilling dan reskilling guru kejuruan, ada diklat penguatan kepala sekolah, dan banyak lagi, gitu ya. Sekarang udah banyak portal yang bisa kita masuk. Nah, sekarang kalau untuk khusus AKM itu sendiri, kita harus mengklik ke guru belajar. Nah, kita harus klik masuk di sini. Masuk. Setelah itu nanti kita harus masuk menggunakan akun SIM PKB kita. Jadi di sini ada akun UKG, ada nomor UKG. Jadi harus ketikkan di sini lalu passwordnya, lalu masuk. Setelah masuk, kita harus cari link yang memuat AKM-nya. Jadi di sini kan ada masa pandemi COVID-19, ada BIMTEK masa pandemi, ada BIMTEK pendidikan keterampilan hidup, ada pendidikan inklusif, ini belum ada. Ini ada asesmen kompetensi minimum. Nah, ini klik yang ini. Nah, setelah itu di sini nantinya, karena ini saya sudah ya, nantinya di situ ada jadwal-jadwal untuk kita ikut asesmen kompetensi minimum. Ada di sini ada nantinya itu ada berapa angkatan, misalnya ada angkatan 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya. Kalau saya ini dulu itu angkatan 2. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa klik angkatan yang waktunya ada, misalkan dari 1 Maret sampai 5 Maret masih tersedia ya. Nah, nanti klik di situ. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.